Sekali lagi, ihram itu adalah apa tadi? Niat memasuki ibadah umroh. Itu makna ihram secara etimologis. Cara bahasa. Labbaik Allahumma hajjan. Itu yang membedakan. Labbaik Allahumma hajjan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah ta'ala, saya berniat haji. Nah, itu talapun biniatnya. Dua aja, dua. Semuanya. Semua, Bu. Pak, semua. Hatta presiden, misalnya Donald Trump mau umroh, misal ini mah. Iya, misal ini mah. Meskipun negara superpower, meskipun segala macam dia miliki begitu, tetap aja ketika umroh mah dilepas semua pakaian kebesaran jasmaninya, menggunakan pakaian ibadah namanya kain ihram. Bagi perempuan bagaimana? Pakaian ihram bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya yang ditutup kecuali masa iya. Anak masih nggak tahu masa iya ya. Nah, tata caranya sama seperti itu, yang berbeda nih. Kalau sudah haid terus mandi besar ya, itu kan ada niatnya tuh. Nah, ini juga ada namanya mandi sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin. Nah, harulang wae. Nawaitul gusla lil ihrami rokataini. Manya rokataini kita mandi ada rokatainian. Allah, itu nggak fokus. Masa iya ada mandi 2 rakaat? Bu, fokus Bu. Itu sengaja ini saya ini ikutin aja. Mutawib salah, ikut aja. Ya salam. Nawaitul gusla. Yang kenceng pakai tenaga. Nawaitul gusla. Barang. Lil ihrami. Lillahi ta'ala. Itu persiapkan sebelum pakai pakaian ihram, sebelum ke bandara misalnya, tergantung situasinya nanti. Itu dilaksanakan sebelum niat berihram. Tata cara mandinya mandi besar seperti biasa. Hanya beda nih, Ustaz kenapa kok harus pakai niat? Karena niat itu fungsinya adalah tafriq bainal adat wal ibadah. Kenapa harus ada niat? Di setiap amalan itu harus ada niat. Karena niat itu, kata ulama, adalah tafriqun bainal adat wal ibadah. Membedakan antara pekerjaan adat dengan pekerjaan ibadah. Tuh. Orang lain juga sama mandi. Ayam juga mandi, kambing juga mandi. Tapi kita beda. Kenapa? Jadi ibadah. Apa yang membedakannya? Ada niatnya. Niat secara umumnya, innamal amalu bin niat, kata Rasulullah dalam hadisnya. Ulama membagi dua, ada niat ammah, ada niat khosoh. Ada niat khusus, ada niat umum. Niat khusus ta'alluq ala kulli ibadatin. Niat khusus itu niat di setiap-tiap rangkaian ibadah. Niat sholat beda, niat puasa beda. Benar nggak? Niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji, niat umrah. Beda-beda semua. Ada niatnya. Tapi yang diucapkan namanya talaffuz bin niat. Itu namanya niat khusus, tergantung jenis ibadahnya. Niat umum, nah seperti kita ini datang ke sini mau ngaji. Niatnya untuk mencari ilmu, menghilangkan kejahilan, menegakkan syiar. Nah itu niat umum. Mau makan agar kuat ibadah. Itu niat secara umum. Ada niat secara khusus yang terkait dengan ibadahnya masing. Yang selanjutnya, tadi siapa? Apa namanya? Tadi apa? Mandi sunnah ihram. Karena udah lupa lagi.
Biarin salah, Bu, biar ada yang benerin daripada kita anggap bener tapi salah. Yang kedua, niatnya itu yang kedua sholat sunnah ihram. Dua apa? Sholat sunnah ihram. Nah, kalau yang ini pakai rakaat ini ya. Nah, kalau yang ini kalau mandi mah nggak pakai rakaat ini. Ini ya. Yang kedua, sholat sunnah ihram. Dilakukannya kapan? Qoblal umroh, qoblal ihram, sebelum berniat. Mandi dulu, terus sholat. Ada niatnya Ustadz? Ada. Kalau talafud bin niatnya atau saya berniat sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah. Yang ketiga, istilam atau mengecup hajar aswad. Nah, itu sudah pelaksanaan tawaf tuh. Istilam atau mengecup hajar aswad itu sunnah umroh. Itu di masing-masing bagian itu ada lagi, ada sunnah tawaf seperti ini, sunnah sa'i seperti ini, kebanyakan Ibu, nggak bakalan masuk. Nah, ya itu di antara sunnah-sunnah dalam berumroh. Oke, sekarang masuk nih materinya, ihram. Apa sih yang disebut ihram? Apa tuh? Apa yang disebut ihram? Ihram itu berasal dari kalimat ahroma yuhrimu ihroman. Asal kalimatnya haruma yahrumu haroman huruman. Asal kalimatnya mah fi'il madinya haroma, masuk wajan af'ala menjadi ahroma yuhrimu ihroman, menjadikan sesuatu itu haram. Oh, ihram itu gitu. Ada yang mengartikan ihram itu adalah niat. Enggak apa-apa, bebas. Tapi kalau dari sisi bahasa, ihram itu artinya menjadikan sesuatu itu haram. Ihram. Apa sih Ustadz yang diharamkan? Nah, tadi nanti dibahas. Dibahas tuh. Apakah ihram itu berpakaian? Salah satunya. Pakaian disebutnya pakaian ihram. Padahal kalimatnya bukan menunjukkan terhadap makna pakaian, tetapi ihram itu adalah memasuki umroh, niat memasuki umroh. Itu ihram. Nih disebut ihram. Kajian kita hari ini kan itu kan, apa yang disebut ihram? Ihram itu adalah niat memasuki, melaksanakan ibadah umroh. Nah itu disebut ihram. Kenapa kok menggunakannya kalimat ihram? Karena ketika sudah masuk, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yang diharamkan dilakukan. Saya ulangi, karena Ibu ngaharulang nih. Iya. Ngaji ini mah ngaji bener ini mah. Ngaji bener. Emang ada Ustadz yang nggak ngaji yang nggak bener? Bukan nggak bener, ngaji mah bener semua. Kitanya yang dengerin. Alhamdulillah Ibu, itu sudah diberikan taufik untuk tolabul ilmi. Karena ada dua, ada orang yang diberikan taufik untuk tolabul ilmi, ada yang diberikan oleh Allah taufik untuk memahami ilmu. Kebanyakan ibu-ibu majelis talim di sana, alhamdulillah kalau pengajian penuh, rame, tapi pulang ngerti kagak. Kurang. Itu namanya Allah berikan taufik untuk tolabul ilmi, tapi belum diberikan taufik untuk fahmul ilmi, memahami ilmunya. Gimana cara memahami ilmunya? Harus sering ngajinya, bukan sabdu sekali, setahun sekali ya. Nah, sekali lagi, ihram itu adalah apa tadi? Niat memasuki ibadah umroh. Itu makna ihram secara etimologis. Cara bahasa, ihram itu adalah niat memasuki pelaksanaan ibadah Akar katanya ihram itu dari ahrama yuhrimu, artinya sesuatu yang diharamkan. Itu ihram. Hanya bedanya kalau umroh dengan ibadah yang lain ada ketentuan dalam hal berpakaian. Dalam hal apa, Bu?
Bapak Ibu, dalam hal pakaiannya ada ketentuan syariat. Ustaz, saya juga sudah niat ihram tapi biasa aja pakaiannya. Enggak bisa. Kalaupun bisa dilakukan seperti itu akan berkonsekuensi harus membayar dam karena tidak sesuai dengan ketentuan. Bahasan tentang ihram dulu nih. Ihram. Jadi ihram itu adalah niat memasuki ibadah umroh atau ibadah haji. Sama istilahnya ihram. Berkonsekuensi ihram itu dalam yang selanjutnya ihram itu berkonsekuensi maknanya sesuatu yang diharamkan. Diharamkan Ustaz, ketika pelaksanaan umroh, Ibu itu ada perkara-perkara yang diharamkan. Nih ihram nih. Ada yang diharamkan dilakukan oleh laki-laki, ada yang diharamkan dilakukan oleh perempuan, ada yang diharamkan oleh laki-laki dan perempuan ketika sudah niat ihram. Bisa dimengerti ini enggak? Bisa ya? Bisa ya? Bahasan kita tentang ihram nih, agak sedikit lama lah bagian ihram. Sekali lagi, ihram itu apa? Niat memasuki pelaksanaan ibadah umroh atau haji, sama istilahnya adalah ihram. Kenapa Ustaz kok dibulak-balik? Itu namanya kita sedang memindahkan dari short term memory, ingatan jangka pendek kita di pengajian ini atau di manasik ini, dipindahkan ke long term memory, ingatan jangka panjang. Gimana cara mengingatkan jangka panjangnya? Cara mengingat jangka panjangnya diulang-ulang. Betul Bu? Kalau nggak diulang-ulang nggak apa. Itu sedang memindahkan kita dari ingatan jangka pendek lagi manasik. Ketika keluar kalau sering diulang-ulang mah jadi ingat terus. Insya namanya long term memory. Saya itu dapat itu diajarkan itu. Gimana caranya supaya kalau selesai ngaji itu ingat. Makanya ingat dari apa yang materi pengajian itu atau materi manasik itu caranya diulang-ulang. Kenapa kemudian anak-anak santri, kemudian yang tahfidz Quran, karena dia ngulang-ulang terus murojaah. Betul nggak? Sehingga secara tidak langsung alam bawah sadarnya itu, ingatan itu dibawa masuk ke long term memory. Ingat we. Nah bedanya dengan ibu-ibu mah suka ingatnya hal-hal yang menyakitkan. Iya. Ayo ngaku ahli sejarah kejadian 8 tahun lalu yang menyakitkan masih ingat sampai sekarang. Kalau berantem tadi ikuti diungkit-ungkit. Tuh udah bapaknya mah 8 tahun yang lalu juga begitu. Ingat terus. Tapi kalau bapak-bapak mah kadang-kadang lupa. Oh iya, yang 2 minggu aja kemarin udah lupa. Iya. Kalau ibu-ibu beda. Nah, kita sedang berusaha untuk memindahkan dari short term memory ke long term memory. Sekali lagi, ihram itu adalah niat memasuki perjalanan ibadah umroh. Ada kalimatnya? Ada. Apa niat ihram itu? Niat ihram umroh atau niat ihram haji ya? Karena kita fokus di umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Awas, ada orang yang lisannya mengucapkan labbaik Allahumma umrotan nawaitul umrota tapi hatinya tidak ikut dan niatnya tempatnya dalam hati. Kalaupun tidak diucapkan, niatnya ada dalam hati seperti tadi jadi, tapi diucapkan hati tidak ngikuti, tidak sah tah. Nih hati-hati ya. Nih. Niat itu tempatnya dalam hati. Niat ihram itu tempatnya dalam hati. At-talaffudu biniat, mengucapkan talafud biniat itu ittiba kepada Kangjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jangan begini, ibu lisannya ngagolondrang, lisannya mengucapkan labbaik Allahumma umrotan nawaitul umrota wa ahramtu biha, hati mikiran cicilan. Mikiran tagihan. Jangan begitu, tapi hati dulu. Nah, jadi lisan sama hati sinkronis. Aduh, pakai bahasa sinkronis. Disinkronisasikan, jadi hati yang berniat saya niat umroh
serta ihram untuk umroh karena Allah Ta'ala. Nah, pengucapannya itu jangan anggapan begini, niat itu yang diucapkan tadi, itu mah namanya talaffuz bin niat. Niat itu selalu ada dalam hati. Awas, sekali lagi, wa mahallun niat al-qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati. Ada orang yang mengucapkan ini tapi hatinya tidak masuk. Misalnya tidak apa namanya? Tidak meniatkan dalam hatinya itu, enggak jadi, Bu, enggak sah. Enggak jadi sah. Orang gila ngomong terus hatinya enggak ikut. Didengar enggak? Enggak kan? Nah, jadi hatinya nih yang harus berniat. Saya berniat umroh serta ihram untuk umroh karena Allah Ta'ala. Terus diikuti dengan talaffuz bin niat. Labbaik Allahumma umrata nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu yang disebut ihram dalam kaitannya umroh ataupun haji. Kalau dalam haji bagaimana? Sama, haji juga disebutnya ihram, niat masuki pelaksanaan ibadah haji. Ada bedanya Ustadz? Ada bedanya. Disebut apa namanya? Muayyan, menentukan. Menentukan ibadahnya apa? Haji, berarti niatnya bukan umroh. Labbaik Allahumma hajjan. Itu yang membedakan. Labbaik Allahumma hajjan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya berniat haji. Nah, itu talafuz biniatnya. Niatnya mah tempatnya di dalam hati. Selalu saya ingatkan kepada jamaah, jangan lupa, istilahnya jangan hanya mengucapkan lisan tapi hati tidak ngikutin, karena niat ihram itu tempatnya dalam hati. Talafuz biniat dengan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan itu adalah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi. Itu aspek niat. Kedua, ihram dalam pengertian pakaian yang digunakan. Ihram dalam arti pakaian yang digunakan itu ada ketentuannya. Orang haji, orang umroh, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ketentuan-ketentuan khusus di dalam penggunaan atau menggunakan pakaian ihram. Kenapa disebut pakaian ihram? Karena pakaian itu khusus pakaian yang digunakan pada saat pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh. Maka disebut memakai pakaian ihram. Ihram nih, ini ihram. Jadi selesai manasik kali ini, ibu udah punya, ini ihram teh begini, ihram teh begini. Masih ingat ihram itu apa? Baru aja, belum 15 menit ngaharulang deui bae. Niat memasuki pelaksanaan ibadah umroh atau haji. Itu sudah diulang-ulang teteh. Ya, akan saya balikin lagi ke situ. Ya kan harus pendalaman itu begitu. Maksudnya pendalaman itu begitu, jangan melongo aja selesai manasik udah. Kalau diulang-ulang begitu nanti ditanya orang, Bu, apa sih yang disebut ihram itu? Niat. Begitu singkatnya. Niat apa? Niat haji atau niat umroh. Talafuznya bagaimana? Labbaik Allahumma umrotan, pan pinter. Betul Bu ya? Alhamdulillah. Nah, yang kedua pengertian ihram itu dalam pengertian pakaian. Pakaian itu ada ketentuan syariatnya bagi orang yang umroh dan haji. Pertama, bagi laki-laki. Laki-laki pakaian ihramnya adalah hanya 2 helai saja, 2 lembar pakaian yang disebut 1 ijar, 2 ridho. 2 rida, bukan ridho. Namanya kain ihram. Namanya apa, Bu? Kain ihram. Namanya apa, Pak? Kain ihram. Hanya 2 lembar saja. Kalau ihram dalam ditinjau dari sudut tata cara berpakaian. Nah, bagi laki-laki mah itu. Nggak boleh pakai lain-lain lagi. Pakai celana dalam, nggak boleh. Masuk kategori muharramatul ihram. 2 aja, 2. Semuanya. Semua, Bu. Pak, semua. Hatta presiden
Misalnya Donald Trump mau umroh, misal ini mah. Iya, misal ini mah. Meskipun negara superpower, meskipun segala macam dia miliki begitu, tetap aja ketika umroh mah dilepas semua pakaian kebesaran jasmaninya, menggunakan pakaian ibadah namanya kain ihram. Kata Donald Trump, nggak mau Raja Salman. Saya makan presiden, itu luar presidennya negara adidaya. Masa nggak pakai celana dalam? Nah, tetap ketentuannya tidak boleh itu ketentuan ihram dari sudut makna pakaian yang digunakan. Ijar itu apa? Sarung, sarungkan. Rida itu apa? Selendang. Hanya dua saja. Pakai kopiah nggak boleh. Pakai topi seperti itu nggak boleh. Itu. Ini baru dari sisi pakaiannya, bentuk dan jenis pakaiannya. Bagi perempuan bagaimana? Pakaian ihram bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya yang ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Awas, perhatikan. Kecuali muka atau wajah dan telapak tangan. Celana dalam pakai Ustadz, wajib. Jangan seperti laki-laki. Wajib ya bahasana. Awas bahasana tuh yang ikut di ini, Bunike yang ikut di online. Nah, itu mah semuanya tertutup wajib. Hanya ada yang afdoliyah utamanya adalah ketika pakai pakaian ihram perempuan, semuanya tertutup, kaos kakinya semuanya tertutup. Yang tidak boleh tertutup hanya telapak tangan dan wajah. Artinya punggung tangan harus ditutup juga. Ini suka lupa ini kita ini. Ibu-ibu suka lupa, anggapannya itu ketika umroh itu auratnya itu hanya itu saja, punggung tangan harus ditutup. Karena yang boleh terbuka itu hanya telapak sama apa? Wajah. Tidak boleh ditutup itu mah. Maksudnya nanti kategori muharramatul ihram. Yang termasuk apa namanya? Penutup muka itu termasuk cadar itu tidak boleh, itu adalah masker. Masker itu termasuk ketika niat umroh. Kapan itu berlaku larangan itu? Ketika ibu sudah menjatuhkan niat ihram untuk umroh. Tuh, ihram lagi. Apa Bu ihram teh? Nah, sekarang udah koneknya udah agak lebih cepat. Koneknya sudah agak lebih cepat. Ayo yang di online juga ya. Sama ya. Apa Pak, Ibu yang di online? Yang dimaksud dengan niat dengan ihram itu? Ada yang jawab? Chat aja, chat. Jadi satu tadi, dua ihram dalam pengertian pakaian. Nah, perempuan mah semua. Ada ketentuan enggak Ustadz? Apakah harus merah, putih, atau ungu? Atau sebetulnya dari sisi warna tidak ada ketentuan yang mengharuskan warna putih. Tetapi ahabbul abyad inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul alwan inda Rasulillah. Warna yang paling disukai oleh Rasulullah itu adalah warna putih. Lihat ya Arab. Gamisnya para putih. Ada enggak gamis yang lain? Ada, tetapi yang paling disukai. Itu nanti ada makna filosofis ihram. Ini kita baru bicara fisiknya. Dohirnya ihram itu seperti itu. Pengertiannya ihram itu adalah niat memasuki ibadah umroh. Pengertian ihram itu adalah dari sudut pakaian yang digunakan ketika memasuki perjalanan ibadah umroh. Kemudian ada makna filosofis di sebalik kain ihram atau di sebalik ihram itu. Dipahami Bu ya? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Kalau mau ditanyakan langsung aja, interaktif lah. Biar nggak pada ngahulang. Ya. Ya, biar nggak satu arah. Bu, untuk pakaian ada yang ditanyakan? Ah, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan Pak namanya sekalian. Nama saya Basuki Abdullah dari Badami. Dari Badami. Ya. Perlu saya tanyakan yang disampaikan Pak Ustadz tadi, untuk laki-laki cuma pakaian untuk ihram itu 2 lembar. Nah, yang saya tanyakan di sini,
Sementara kan banyak juga laki-laki yang pakai sabuk, sedangkan sabuk itu kan berjahit. Hmm. Apa itu sah apa enggak itu, Pak? Nah, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Apakah sabuk itu sah atau tidak? Dalam bentuk hal yang dipakai, itu adalah kain ihram itu sabuk tidak termasuk sesuatu yang dipakai. Tidak termasuk sesuatu yang melekat di ukuran badan, tapi itu penguat kain ihram. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, sebagian ulama mengatakan boleh memakai sabuk mah, dan tidak seperti bentuk pakaian, makanya ada yang pakai sabuk, ada yang bawa kantong, itu semua juga berjahit, bawa syal, semua juga berjahit itu kan, tapi bukan sesuatu yang dipakai. Nah, sabuk itu adalah penguat supaya tidak kedodoran, itu maksudnya. Nah, makanya sekarang ada lagi Pak, ada yang menggunakan sabuknya itu yang tanpa jahit. Itu namanya ikhtiyat, berhati-hati. Dalam urusan agama, dalam urusan fikih, itu artinya berhati-hati, menjaga kehati-hatian, sehingga menggunakan sabuk yang tidak berjahit itu lebih utama dibandingkan memakai sabuk yang sudah berjahit. Walaupun kata sebagian boleh menggunakan itu, tapi lebih memilih untuk berhati-hati dari sisi pakaiannya. Maksud saya itu Pak, jadi pakaian yang dikenakan itu hanya dua saja, yaitu ijar dan rida, sarung dan selendang. Bagi perempuan semua dipakai kecuali menutup muka dan telapak tangan, itu tidak boleh. Kaitannya tadi dengan sabuk, sabuk itu bukan sesuatu yang dipakai sehingga diperbolehkan untuk digunakan atau sah ya. Itu Ibu. Nah, sekarang masuk satu tadi apa? Pengertian ihram dari sudut pandang niat, dari sudut pandang apa? Ihram itu pakaian. Yang kedua, ada filosofi makna ihram. Ini yang harus dipahami. Apa filosofi? Belum ya, tadi pakaian ya. Bagi perempuan warna itu tidak bermasalah. Tapi warna yang paling dicintai, disukai oleh Kanjeng Nabi adalah warna putih. Ustaz, saya mau besok mau warna ungu, boleh. Yang tidak boleh, ya boleh aja. Yang tidak boleh itu adalah pakaian yang terlalu menyolok sehingga bisa tabarrujal jahiliyah. Itulah pokoknya mah yang tertutup semuanya ya. Nah, makna filosofi umroh, kenapa sih ihram atau umroh itu kok kalau laki-laki hanya selembar atau 2 lembar pakaian saja yang digunakan? Maknanya itu satu-satunya ibadah, ini filosofi di balik ihram. Yang warna putih di balik yang hanya 2 hal itu. Manusia itu adalah orang yang ketika datang tidak memiliki apa-apa dan pulang pun tidak akan bawa apa-apa. Ketika lahir apa yang dibawa Bapak? Apa yang dibawa Ibu? Nggak ada yang dibawa. Betul nggak? Telanjang ketika lahir. Ketika pulang pun kita tidak akan bawa apa-apa. Rumah, mobil, duit, tabungan, emas, sawah, ruko, semuanya ketika kita pulang nggak akan dibawa. Ihram itu mengingatkan, ini loh pakaian yang akan kamu pakai ketika kamu meninggalkan dunia, itu hanya itu saja. 2 lembar helai pakaian, Pak. Manusia senang untuk berdandan, manusia senang untuk menghiasi dirinya dengan berbagai macam aksesoris tubuhnya yang akan dikubur, yang akan jadi bangkai. Tetapi dengan ihram baik haji maupun umroh, sehebat apapun jabatannya, jenderal bintang 7 misalnya, tidak ada yang kemudian pakai kain ihram pasang bintangnya di sini. Menunjukkan bahwa saya jenderal. Satu-satunya ibadah yang kemudian menyamaratakan kedudukan hamba di hadapan Tuhan adalah ibadah haji dan ibadah umroh. Ketika semua orang dalam ibadah haji wukuf di Arafah, ketika semua orang dalam ibadah umroh sudah pakai pakaian ihram, maka semuanya tidak ada perbedaan di sisi Allah, kecuali yang istimewa adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita sudah tidak kenal lagi kalau sudah pakai pakaian ihram, ini pejabat, ini gubernur, ini jenderal, siapapun semuanya sama. Bahkan kita juga nggak kenal kadang dengan orang di sekitar kita karena semuanya warna putih kain ihramnya itu. Betul nggak?
Filosofinya mengingatkan kepada kita kain ihram itu adalah kain kafan yang akan itu satu-satunya akan kita bawa kembali pulang. Ibu juga sama, Bu. Emang ibu punya emas 10 gram, punya emas 50 gram, 100 gram. Dibawa ketika mati, sampai ibu wasiat titip sama suami, sama anak. Kalau saya meninggal, Omat ini mah hasil usaha, kerja keras, nyicil tiap bulan, sehingga terkumpul emas 100 gram. Kata suaminya, nitip nih, saya nanti kalau nanti dikuburkan bareng dengan emas nih. Nggak ada. Iya. Ketika ibu mati, emasnya dipakai mas kawin lagi. Makanya mendingan dipakai umroh, mendingan dipakai ibadah. Nah, mana filosofis di sebalik kain ihram itu? Simbol kesamaan derajat manusia di hadapan Tuhan. Hanya iman dan takwanya saja. Ketika kita pakai pakaian kain ihram itu, ya Allah, ternyata kita nggak punya apa-apa, kamuflase saja. Bohong-bohongan kita memiliki harta dunia, waktunya mati nggak ada yang dibawa. Mobil mewah, hasil cicilan dibawa, enggak. Tetap nanti masalah sema di depan namanya dibagikan. Betul nggak? Nah, umroh itu filosofi ihram itu harus sampai sedemikian, sampai ke sana mikirnya ketika kita makin yang kita merasa tidak nyaman kalau tidak pakai celana, baju mereknya Gucci dan lain sebagainya. Ketika umroh ihram tidak ada ihram. Makna filosofis ihram adalah menyamaratakan kedudukan manusia di hadapan Allah. Allah telah menjadikan syariat ibadah haji dan syariat ibadah umroh itu adalah syariat yang kemudian tidak dibatasi dengan kasta, jabatan, siapapun sama di hadapan Gusti Allah kecuali orang yang bertakwa. Betul, Bu? Itu mana filosofis ihram. Kata para ulama, itulah pakaianmu. Makanya kalau ada yang meninggal ketika sudah umrah atau haji itu dibungkusnya itu dengan kain ihram. Kenapa? Karena ada keberkahan dipakai melaksanakan ibadah tawaf, sa'i. Sama, Bu, Ibu juga begitu. Itu makna filosofis dibalik ihram. Terus selanjutnya apa, Mas Anas? Jadi ihram dari sisi fikih tadi yaitu niat memasuki ibadah umroh atau ibadah haji. Kedua, ihram ditinjau dari sudut berpakaian disebut kain ihram. Ihram dari sudut makna filosofis adalah kedudukan sama rata di hadapan. Mengingatkan kepada kita jangan sombong, semuanya sama di hadapan Allah kecuali orang yang bertakwa. Bahkan kita pulang tidak akan bawa apa-apa, datang tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Tinggal apa yang kita bawa, Bu? Amal. Berarti kita nabung amal. Nabung amal sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang kita kan masih pusing. Mikirin tabungan buat anak, tabungan buat menantu, tabungan buat padahal itu tidak akan kita bawa. Makanya sering-sering umroh. Ya, amin gitu, Bu. Dengan harulang itu maksudnya doa itu. Amin, alhamdulillah. Itu mana filosofi umroh. Nah, ini ada namanya 7 putaran ya. Ini pertanyaan dulu dari Ibu Murtofiah. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, untuk perempuan bolehkah memakai perhiasan misal cincin Ustadz? Oh, kalau dari sudut ketentuan secara fikih tidak ada larangan memakai cincin. Memakai ini tidak ada larangan, tetapi satu dari sudut keamanan, dari sudut adab dan etika. Cincin mah Ustadz, ya kalau sedikit mah cincinnya nggak apa-apa. Kalau 10 cincin dipakai di satu jari, kan itu dari sisi adab. Secara hukum nggak masalah, tapi tidak pas gitulah. Ya, tapi kalau cincin yang sudah biasa dipakai terus dipakai nggak masalah, biasa aja. Jadi boleh nggak? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu untuk kemudian ditampakkan, kemudian dijadikan pamer. Nah, gitu. Kalau yang sudah biasa dipakai seperti pakai jam boleh, pakai cincin yang sudah biasa dipakai boleh. Mendadak ketika umroh, dadak pakaiannya beli emas, kalung
50 gram dipakai semua. Ada kata Ustaz juga boleh dipakai. Ya boleh mah boleh, nggak ada ketentuannya kok. Boleh. Niatnya, Ibu ya. Boleh nggak? Boleh kalau dipakai yang sudah biasa itu. Karena perempuan mah hampir tidak ada larangan memakai apapun kecuali memakai cadar dan menutup seluruh tangan dengan sarung tangan yang seperti itu. Itu tidak boleh kalau perempuan mah ya. Itu Bu ya. Ada lagi? Lanjut. Sekarang nih mana 7 putaran. Kenapa sih Ustadz dalam tawaf itu ada mana 7 putaran? Sama-sama Bu Murtafia. Kemudian ada mana 7 tawafnya 7 putaran, sa'inya 7 putaran. Sebetulnya rahasia 7 itu kita tidak bisa dibawa ke ranah yang sifatnya mempertanyakan kenapa 7. Itu namanya ketentuan syariat. Tetapi kalau sebagian ulama itu mengartikan hikmah daripada 7 putaran itu adalah hampir kita itu semua ada pada martabat 7. Wah ini mah tasawuf ini mah. Nah, ini kok Hanas ini yang paham ini. Ada 7 itu putaran hari dalam 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Yang kedua 7 itu adalah makna 7 lapis langit. Makna 7 lapis bumi. Ada martabat alam, ada alam ahadiyat, ada alam wahdat. Oh itu juga 7 martabat alam. Nah makna kenapa kok 7 putaran? Nah 7 putaran itu adalah konsistensi Bu. Konsistensi kayak tadi ketika kita ngapalin diulang-ulang sampai 7 kali insya Allah hafal. Betul nggak? Betul nggak Bu? Artinya konsistensi dalam beribadah mana 7 itu. Zikir itu berulang-ulang diingatkan. Nah 7 itu, 7 putaran itu adalah mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu harus dikerjakan istiqomah dan terus menerus. Sebagaimana hari berputar dalam 1 minggu 7 hari. Ganti minggu tetap 7 hari. Ganti bulan tetap 7 hari hitungannya betul. Betul kan? Nah, konsistensi dalam ibadah. Itu makna di antara sebagian makna 7 putaran. 7 putaran itu adalah hari di dunia ini ada 7 hari. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, itu bukan cocokologi ya. Itu makna atau hikmah di sebalik makna 7 putaran. Ada lagi kan 40 hari. 40 tahun. Ada rahasia makna arba'in, tapi itu di kalangan ulama-ulama ahli tasawuf. Para ahli tasawuf itu mempunyai rahasia 40. Contohnya begini. 40 hari kita misalnya tahajud selama 40 hari, tahajud selama 40 duha selama 40 hari, sedekah selama. Ada enggak rahasianya? Ada rahasianya itu. Di antaranya apa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Kangjeng Nabi Muhammad kholwat di Gua Hiro. Berapa lama Bu? 40 hari. Bukan 7 hari, bukan. 40. 40 hari. Selesai dari 40 hari mendapatkan wahyu. Nah ini rahasia 40 nih Bu ya. Kalau ini mah 7 kan, putaran 7 nih. Filosofinya mah 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 hari di dalam seminggu. Kalau 40 nih ada angka-angka yang ada makna dan hikmahnya. Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Musa itu berada di Bukit Tursina itu selama 40 hari. Selesai dari Bukit Tursina, Nabi Musa mendapatkan pangkat kenabian dan juga masuk diberikan oleh Allah Taurat yang disebut oleh orang barat the Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nabi Yunus. Nabi Yunus masuk ke dalam laut, dimakan oleh ikan nun, dimakan berada di dalam perut ikan selama 40 hari. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Bukan tiduran. Bukan, tapi yang dilakukan Nabi Yunus berzikir. Ingat zikirnya Nabi Yunus? Apa Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. 40 hari dimuntahkan oleh ikan tersebut karena Nabi Yunus adalah seorang nabi dari bangsa Ninawa atau Niniveh.
Jadi ada orang yang riadohnya 40 hari puasa. Ada yang 40 Jumat. Ada yang 40 misalnya sedekah. Ada yang 40. Nah, rahasia angka itu adalah sebetulnya mengajarkan keistiqomahan di dalam beribadah. Ketika istiqomah maka akan ada natijah, ada buah, ada hasil. Yang Allah tentukan, yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada orang yang istiqomah selama 40 hari tersebut. Begitu pula angka 7 hari, mana filosofi 7 putarannya tawaf, 7 putarannya sa'i, itu mengingatkan bahwa dalam putaran itu setiap kali kita berputar di dunia ini kemanapun juga, maka poros kita adalah Ka'bah. Ibu mau jadi apapun, poros kita adalah Ka'bah. Kalau dalam kehidupan nyata kita apa? Sholat. Mau jadi apa, mau di mana, mau lagi macul, mau lagi dagang, mau lagi ngajar, mau lagi ini, jangan melupakan sholatnya. Karena poros kehidupan kita nih, sumbu kehidupan kita itu. Nah, makna 7 putaran itu diantaranya sebagian ulama memaknai seperti itu. 7 putaran. Kenapa Ustadz enggak 7 putaran, enggak 8 putaran? Ya ketentuannya. Jadi bukan ditanyakan kenapa. Tidak boleh ditanyakan kenapa, paling yang ditanya hikmahnya. Kalau ibadah itu gitu. Ibadah itu bukan ditanya kenapa, karena itu adalah sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi yang ditanya adalah hikmah. Saya tambahkan dalam bab ihram ini ya, ibu-ibu ya. Dalam bab ihram itu tadi dari sudut makna, 2 dari sudut pandangan pakaian ihram, 3 dari sudut filosofis makna ihram atau apa namanya hikmah di sebalik pakaian ihram. Kemudian yang menjadi perhatian juga adalah muharramatul ihram. Apa Bu? Kan ini berkaitan dengan ihram ya. Muharramatul apa yang disebut muharramatul ihram itu? Sesuatu yang dilarang dilakukan ketika kita sedang berihram. Balik lagi ke fikihnya ini. Perkara yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berihram, sudah niat maksudnya. Kita sudah niat, maka ada perkara-perkara yang dilarang dilakukan ketika kita sedang dalam keadaan ihram untuk umroh. Kapan bolehnya? Selesai tahallul, dari mulai rangkaian tawaf, sa'i, tahallul baru. Nah, kalau haji beda lagi. Kalau haji mah dari mulai niat itu ada wukuf, mabit di Muzdalifah, lontar jumroh. Nah, itu tambahan tuh. Nah, ini berbicara umroh, maka yang disebut muharramatul ihram, larangan-larangan yang terjadi kepada seseorang ketika dia sudah berniat ihram untuk umroh. Bagi laki-laki. Ada larangan khusus bagi laki-laki, ada larangan khusus bagi perempuan, ada larangan ihram, muharramatul ihram, laki-laki dan perempuan. Mana yang diharamkan bagi perempuan? Perempuan dulu, biar ada singkat. Pertama, tidak boleh bercadar. Muharramatul ihram nih, kaitannya dengan ihram ya. Yang kedua, tidak boleh memakai sarung tangan atau menutup ini nih. Telapak tangan, sarung tangan motor gitu. Ya, sarung tangannya itu yang seperti mukena yang ada ininya. Jadi saya sarankan semuanya nanti pakai manset, pakai ciput. Kenapa? Karena auratnya wanita itu semua tubuhnya. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi dibagi-bagi. Ada aurat di dalam sholat, ada aurat indal mahram, ada aurat ghair mahram, ada aurat sesama perempuan, ada aurat dengan ajnabi. Nah, itu ada dalam bab kitab itu. Auratnya sama nih semuanya gitu, tapi ada pembagiannya. Ada aurat ketika di hadapan orang lain, ada aurat ketika sesama perempuan, ada aurat bersama mahramnya, ada aurat bersama ini, itu ada pembagiannya. Tapi kita bukan mau membahas itu. Ya. Ini mau membahas ihram dulu. Muharramatul ihramnya satu, tidak boleh apa bagi laki perempuan? Bercadar, menutup muka. Yang kedua tidak boleh menutup pakai sarung tangan atau menutup seluruh tangan. Itu yang khusus bagi perempuan. Yang khusus bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. 1, 2,
Muharramatul ihram, tidak boleh memakai penutup kepala, kopiah, menyampirkan sorban, sorban, kopiah, terus kopiah yang bulat. Tapi yang boleh apa? Yang boleh sesuatu yang tidak melekat di kepala. Payung boleh. Nah, kalau payung boleh. Tapi payungnya kalau bisa diusahakan ihtiyat payung yang begini. Karena sesuatu yang tidak melekat di kepala. Jadi tidak boleh memakai apa? Laki-laki itu pakaian berjahit, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menutup pakai sepatu, menutup mata kaki. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan tadi dua. Yang tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan. Nah, dua-duanya ini tidak boleh nih kalau sudah niat ihram nih. Apa yang tidak boleh dari sisi fisiknya? Yang tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan adalah yang pertama tidak boleh memakai wangi-wangian. Ibu-ibu nih. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Parfum, semprot. Jadi gimana tuh cara makainya? Ustaz kan masa iya kan perempuan mah nggak bisa kalau tanpa ada wangi-wangian. Betul. Sebelum niat ihram, sesudah mandi, 1 botol parfum tubuh. Biar awet. Boleh gitu? Boleh. Yang penting tidak, yang penting belum berniat belum berniat umroh. Boleh. Jadi yang tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan, kalau tadi khusus laki-laki ya, tidak pakai pakaian berjahit, tidak pakai pakaian dalam, tidak pakai baju, tidak pakai gamis, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki, bagi perempuan tidak boleh bercadar menutup muka, tidak boleh memakai sarung tangan, itu yang khusus-khusus. Sekarang yang dua-duanya tidak boleh, laki-laki dan perempuan, muharramatul ihram, larangan dalam berihram adalah yang pertama. Makanya kalau kita sedang umroh, sedang haji, timbul emosi, marah dan lain sebagainya, Bu, Bapak, sebetulnya itu harus kita bayar dam. Kenapa? Kemudian ada lagi yang tidak boleh itu mencabut pepohonan. Mencabut pepohonan yang ada di tanah haram. Itu tidak boleh. Kemudian berhubungan suami istri. Makanya tuh kalau suami istri itu dipisahin. Pak Ustaz masa isi nggak boleh? Boleh kalau sudah tahallul. Jadi katanya kan syarat umroh itu harus punya uang. Syarat kan apa? Sekarang punya uang. Syarat apa? So umroh. Hmm. Tadi kan katanya sekarang kan banyak yang nawarin itu tuh berangkat dulu baru bayarnya belakangan, itu hukumnya apa tuh Pak Ustadz? Terus yang kedua, larangan bagi yang melaksanakan umroh untuk perempuan ya. Saya kan minus, kalau pakai soplen boleh atau enggak Pak Boleh. Ustadz?